Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Iksanuddin, nomor induk mahasiswa 06210824 161. Saya akan melakukan video pembelajaran UKIN PPG Daljab Kementerian Agama batch 1 tahun 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni bab 7, ketika dunia berakhir. Namun, Pak Iksan tanya dulu, apakah kalian pernah melihat orang mati? Apakah pernah melihat tayangan sebuah gempa bumi? Apakah pernah melihat di TV ada gunung meletus? Pertanyaan pertama, coba bagaimana perasaan kalian ketika melihat hal-hal tersebut? Kenapa? Sedih. Ya, silakan. Kenapa perasaannya? Sedih, takut, kasihan, apalagi? Sedih, takut, kasihan, apalagi? Menakutkan, menderita, menyeramkan. Itulah nanti yang akan kita alami, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa pengertian hari kiamat. Kita juga harus tahu berapa macam di kiamat. Kita juga harus mengerti apa tanda-tandanya hari kiamat dan apa nama-namanya yang disebut dengan hari kiamat. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, kita berdoa dulu. Silakan Alia maju ke depan memimpin doa teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anandala, silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran ini nanti
outputnya, endingnya adalah kita harus selamat dari kengerian peristiwa hari kiamat. Kita harus senantiasa mendapatkan pertolongan pada saat datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita absen dulu hari ini. Jabar Asami, Yumna Bariha, Nabila Putri, Zakira, Rafa, Alia, Barata. Mana Barata? Oh, izin. Semoga sukses izinnya ya. Iqbal. Oke, terima kasih. Semuanya bisa hadir pada pagi hari ini. Hanya satu aja yang tidak hadir karena ada mengikuti kegiatan yang lain. Anu sekalian, agar kita, walaupun pembelajaran ini cukup menakutkan bagi kita, tapi kita harus semangat dulu. Oke? Kita harus semangat, harus ceria. Kita siapkan diri kita. Kita lihat dan kita ikuti sekarang. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya harus selalu senyum. Putaran tahu, tangan berputar-putar, pekangnya lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, diputar-putar, pegang-pegang, tangan diputar-putar, pegangnya tahu, tangan diputar-putar, pegangnya lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar ke atas, putar-putar, diputar ke bawah. Semangat. Putar-putar, diputar ke kiri. Oke. Oke. Pun. Kita akan mengeksplor. Sebelum itu kita akan bahas dulu rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Untuk memastikan pembelajaran kita hari ini, silakan dibaca dulu materinya, yakni iman kepada hari akhir. Saya pikir waktu cukup 10 menit untuk membaca materi kita pada pagi hari ini. Oke, sudah 10 menit. Pak Iksan ingin tahu keseriusan membaca. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Silakan, Ibu nama juga Pak. Oke, silakan di situ. Jelaskan kepada temanmu apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir. Meyakini dengan sepenuh hati adanya hari kiamat. Oke, bagus sekali, luar biasa. Kita akan lihat jawabannya teman kita. Silakan duduk. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Kita lihat.
Iman menurut bahasa adalah percaya. Sedangkan menurut istilah adalah meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sedangkan yang dimaksud dengan hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Sedangkan yang dimaksud iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya hari kiamat. Berarti jawabannya Yumna luar biasa. Nah, anak sekalian, apa dalilnya ketika hari kiamat itu akan datang? Yaitu yang tercantum dalam surat Al-Qari'ah. Ini adalah Allah memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana hari kiamat itu terjadi. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ih. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu bagaimana gambaran hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia berterbangan tidak karuan, pusing, sumpah, tidak karu-karuan. Tidak hanya itu, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Gunung-gunung pun juga berterbangan seperti kapas yang tertiup angin. Coba bayangkan, kita berlari ke sana, lempar ke sini. Gunung-gunung seluruh dunia ini berterbangan seperti kapas yang berhamburan. Sungguh mengerikan akan terjadinya hari kiamat itu nanti. Oke, teman sekalian, lalu kita lihat. Ada berapa kiamat itu? Ada dua. Yang pertama, kiamat sughra, dan yang kedua adalah kiamat. Kiamat sughra itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat kubur adalah kiamat. Coba apa buktinya kiamat kecil? Berakhirnya, kalau kiamat besar. Oke. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Coba apa saja? Ya. Menurut pengamatan kalian, anak-anakku yang luar biasa ini, apakah di antara 5 tanda ini sudah ada di sekitar kita? Bagaimana bila? Sudah katanya. Ada yang lain? Mana yang kira-kira sudah ada di sekitar kita? Terjadi kebohongan. Apalagi? Anak durhaka. Banyak fitnah. Banyak terjadi kebohongan. Berarti kalau melihat tanda-tanda kecil ini, kiamat sudah dekat. Nah, sekarang kalau memang sudah dekat, kita lihat dulu. Tanda-tanda kiamat besar. Keluarnya dabah atau hewan melata yang berbicara. Ada nggak sekarang? Belum ada. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, belum ada. Matahari terbit dari barat, belum ada. Datangnya asap dari barat, belum ada. Terjadi gerhana dari barat dan timur, belum ada. Munculnya Dajjal dan Imam Mahdi, belum ada. Berarti secara tanda-tanda kiamat yang besar,
kita masih jauh dari hari kiamat. Namun kita harus berhati-hati. Kenapa? Ternyata kiamat-kiamat kecil sudah ada di sekitar kita. Banyak ada yang durhaka, banyak kebohongan, apalagi tadi riba. Nah, itulah yang harus kita perhatikan anak sekalian. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu peristiwa yang terjadi yang dikenal dengan nama-nama hari kiamat. Yang pertama, ada istilah Yaumul Ba'tsi, yaitu hari kebangkitan, di mana pada saat itu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul Mahsyar, di mana setelah alam kubur dikumpulkan satu tempat namanya padang mahsyar. Ada Yaumul Hisab, hari perhitungan. Setiap amal perbuatan kalian yang baik dihitung, yang buruk juga dihitung. Yang sholatnya 5 waktu dihitung, yang bolong-bolong juga dihitung. Yang selalu berzikir dihitung, yang misuan juga dihitung. Semua dihitung. Setelah dihitung baru ada kemudian Yaumul Mizan, ditimbang. Berat manakah antara kebaikan yang kita kerjakan dibanding dengan keburukan yang kita kerjakan. Setelah itu, setelah kita tahu timbangan kita lebih berat mana, yang baik atau yang buruk, baru kemudian ada istilah Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar di Yaumul Jaza, di hari pembalasan nanti, kita masuk surga? Silakan berpikir dulu. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Silakan maju. Yang lain siap untuk maju ke depan dan menulis satu saja apa perbuatan yang kita lakukan agar di Yaumul Jaza nanti kita masuk surga. Salat. Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan maju ke depan, Alia. Yang lain siap-siap untuk maju ke depan. Apa kira-kira yang harus kita lakukan agar di hari pembalasan nanti kita masuk surga? Luar biasa. Bersedekah. Ada lagi? Silakan. Nabila, lagi maju? Belum? Ayo. Mana lagi? Silakan. Jabar, maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan agar di hari pembalasan nanti kita masuk surga? Zakat. Ada lagi? Silakan. Salat, bersedekah, zakat. Berzikir, luar biasa. Ada lagi? Ada yang maju? Ada sholat, sedekah, zakat, berzikir. Apa lagi?
Mana lagi? Kira-kira apa lagi? Ayo. Pelajaran minggu yang lalu, apa yang paling mudah? Apa yang paling mudah? Jangan lupa selalu mengucapkan banyak hal yang bisa kita lakukan anak sekalian, agar timbangan kita berat, agar di hari pembalasan nanti kita bisa diberi balasan yang luar biasa, yang berupa surga. Sholat jangan lupa, sholat 5 waktu jangan lupa dilakukan. Bersedekah, kita sudah melaksanakan Jumat berkah. Zakat setiap tahun kita keluarkan. Berzikir setiap hari. Dan selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman-teman kita. Ini adalah contoh amal perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan agar kita nanti di hari pembalasan kita bisa mendapatkan pembalasan yang baik yang berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dari sini sebelum Pak Iksan lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada disilakan. Ada pertanyaan? Cukup paham? Cukup paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, anak sekalian, setelah kita mengetahui nama-nama hari akhir, setelah kita mengetahui, bisa mengidentifikasi kiamat sughra dan kubra, kita mengetahui tanda-tandanya, lalu kita bisa menggambarkan bagaimana terjadinya. Tadi diterangkan dalam Quran, surat Al-Qari'ah. Mari kita lihat dan kita saksikan tayangan ini. Maka ketika kita melihat peristiwa ini, kata-katanya adalah inna lillahi wa inna, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dunia ini dan seistinya diciptakan oleh Allah. Makhluk yang berpenghuni di dunia ini diciptakan oleh, maka kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan kalimat tarji, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan ketika kita menyampaikan kalimat tarji ini? Yang pertama, saat mendengar orang meninggal. Apa lagi? Bencana alam, kebakaran. Sebelum saya lanjutkan, tadi di awal sudah disampaikan banyak materi yang sudah kita sampaikan. Sekarang tugas kalian adalah coba ingat-ingat apa saja yang terjadi pada hari kiamat nanti. Bagaimana tanda-tandanya? Apa nama-namanya? Dan dalam Quran surat apa terjadi hari kiamat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditulis dalam bukunya masing-masing. Setelah itu silakan maju ke depan untuk menyampaikan kepada teman-temannya. 5 menit waktunya untuk menjawab hal tersebut. Silakan. Silakan sampaikan jawabannya. Yang keras silakan baca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ayat penting
Iya. Matinya semua makhluk yang ada di alam semesta. Sebentar. Saya tulis dulu. 1. Matinya semua makhluk. Terus, apa lagi? Hari akhir. Iya. Matinya semua makhluk yang ada di alam semesta. Sebentar. Saya tulis dulu. 1. Matinya semua makhluk. Terus, apa lagi? Yang terjadi di surat Al-Qur'an. Terjadi di Quran surat Al-Qari'ah. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk teman kita Nabi. Yumna menjawab ada 4 hal hari ini. Yang pertama, matinya semua makhluk yang ada di dunia dan isinya. Digambarkan dalam Quran surat Al-Qari'ah. Kita juga mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Dan kita juga mengetahui macam-macam hari kiamat. Itulah pendapat yang disampaikan oleh Yumna kepada kalian semua. Dari pendapat teman kalian, ada pertanyaan? Ada menambah? Cukup? Oke. Anu sekalian, sebelum kita akhiri, silakan dikerjakan dulu latihan soal pada hari ini. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian berilah tanda silang dari huruf A, B, atau C dan D. Mana jawaban yang paling benar? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Semua dikumpulkan sesuai dengan nomor absen. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya? Apa kesimpulan dari materi ini? Apa kesimpulan dari materi? Yang pertama adalah dunia ini adalah fana atau rusak. Yang kedua, setiap amal perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Yang berbuat baik akan diberi pahala oleh Allah. Yang berbuat jahat akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang baik. Apapun itu. Sholat, mengucapkan salam, apalagi bersedekah, berzikir, zakat, berbudi pekerti yang baik, sopan dan santun, selalu mengucap salam. Agar apa? Agar kita menjadi terbaik. Yang kedua, agar kita disaksikan teman-teman kita sebagai orang yang baik. Dan pada akhirnya adalah agar kita berada di tempat yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hari ini anak sekalian, Pak Iksan tanya untuk sebagai penutup hari ini, bagaimana pembelajaran kita hari ini yang bertemakan dengan beriman kepada hari akhir? Seru, senang, menyenangkan, bahagia,
Semoga keseruan, kesenangan, kebahagiaan ini selalu ada dalam diri kita, sehingga kita tetap semangat belajar, dan semoga kita menjadi orang yang sukses dan tercapai semua cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.